Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyaral muslimin wal muslimah, Bapak Ibu, ama ayah, saudara-saudari sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Kita awali pertemuan kita malam ini dengan memperbanyak syukur kepada Allah, dengan memperbanyak bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Atas berkat karunia Allah, hidayah Allah serta pertolongan Allah, malam ini alhamdulillah kita bisa hadir di salah satu rumah Allah. Hadirnya kita di rumah Allah malam ini adalah untuk mencari ridha dan rahmat Allah. Kita berdoa pada Allah, awak berdoa sama-sama. Semoga nantinya awak kalu dari masjid iko, dosa-dosa awak pun kalu dari badan awak. Awak berdoa sama Allah SWT, semoga kalau ada di antara kita di dalam masjid ini yang sedang sakit, Allah angkat penyakit kita. Kalau ada di antara kita dalam masjid ini yang sedang kesulitan ekonomi, kesulitan apapun itu, Allah angkat seluruh kesulitan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasul, nantinya di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu, ama ayah, saudara-saudari sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaidah di dalam agama kita Bapak Ibu. Kaidahnya berbunyi, ketika seseorang melakukan ibadah di masa manusia sedang lalai, maka ibadah yang dikerjakan seseorang itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Beribadah ketika manusia sedang lalai, maka ibadah tersebut besar pahalanya di sisi Allah. Contohnya jemaah sekalian, ketika salat duha. Di pagi harinya seluruh manusia itu sedang lalai. Ada yang pai bakojo, ada yang pai muke, ada yang pai motong. Banyak jemaah sekalian. Lalu berdirilah salah seorang di antara kita melaksanakan salat duha 2 rakaat. Kita kerjakan salat di masa-masa manusia sedang lalai, di mana manusia sedang sibuk pekerjaannya. Kita melaksanakan salat duha, maka di waktu itu pahalanya berlipat ganda di sisi Allah. Begitu juga jemaah sekalian ketika malam hari manusia sedang lomak lolok di kamar-kamar mereka. Lalu ada di antara awak salat 2 rakaat malam hari, salat tahajud. Maka di waktu malam itulah yang kita kerjakan di masa-masa manusia sedang lalai, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya Bapak Ibu, setiap amal ibadah yang dikerjakan ketika manusia sedang lalai, maka amalan itu sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga di 10 akhir malam bulan Ramadan. Orang-orang yang beribadah di 10 akhir malam bulan Ramadan, ketika manusia sedang lalai, maka yang kita kerjakan di 10 akhir Ramadan ini pahalanya sangat besar di sisi Allah. Bapak Ibu jemaah sekalian, alhamdulillah di Masjid Istiqomah iko malam iko itu luar biasa. Dari ini kedua kalinya kami ngisi ceramah Ramadan, uangnya sodonyo samu ramainya. Kalau di masjid lain Bapak Ibu, kalau lah malam-malam 24 itu ndak ada uang aleh. Kadang sasap tuh leh. Yang potang 3 sak maju aja, maju 2 sak tinggal sasap leh. Alhamdulillah masjid kita malam ini tak ada perubahan sama sekali. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di 10 akhir bulan Ramadan itu Bapak Ibu, manusia sudah lalai dari beribadah kepada Allah. Orang-orang tak lagi ke masjid. Awal Ramadan itu ramai orang ke masjid Bapak Ibu, tapi kalau 10 akhir Ramadan itu sudah jarang ditemukan manusia di masjid. Kadang wak tanya, kadang amak dia pun nak ke masjid le mak. Biasa potang 10 awal ke masjid amak. Kini dia pun nak ke masjid le. Apanya mak do buya. Kini si buik buya, buik kerupuk maco buya.
buat kerupuk sopi buya, buat kue sopi macam-macam jemaah sekalian. Apa tu? Biasanya ke masjidnya, tapi kalau 10 akhir tu jemaah sekalian lalai. Dia sibuk bekerja. Bahkan apa tu kini kalau pemotong lambuk bokalnya pagi hari. Jadi jam azan mega Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukonya. Padahal azan zuhur bau. Semayang lagi bau. Bukonya apa tu? Apa dia pun dapat puasa le Pak? Potang awal puasa semangit Pak, nampak masjid kini dia pun nak masjid le. Apanya Pak buya? Kini lah mabuk CPT buya untuk baju gayo. Jamaah sekalian, di 10 akhir itu orang-orang tak lagi solat tarawih di masjid. Lah pindah solat tarawihnya Bapak Ibu ke Ramayana. Ramayana itu penuh jemaah sekalian. Ambo beberapa hari yang lalu itu baru malam 21 kan. Itu jemaah sekalian Malaya tu penuh. Malaya tu penuh. Orang solat tarawih itu bukan di masjid lagi. Sudah ke tempat perbelanjaan. Jadi jemaah sekalian, ketika manusia sedang lalai di 10 akhir Ramadan, lalu kita beribadah kepada Allah, kita tak ikuti manusia yang sedang lalai. Banyak godaannya jemaah sekalian. Kadang amak-amak tu buat kuenya, buat kerupuknya ponik hari itu jemaah sekalian. Lalu pai dia mak ke masjid salat tarawih malam hari. Maka apa yang dikerjakan oleh amak itu pahalanya besar di sisi Allah, karena dia beribadah di masa-masa manusia sedang lalai. Malam-malam nakkan hari raya besok tu jarang orang ke masjid. Ada yang pulang kampung, ada yang sibuk beli baju untuk anak. Pai milio baju, jo 2 jam milionya jemaah sekalian. Abi waktu tarawih tu milio-milio baju je. Ujung tak je boleh dah. Malam esok pula leh. Apa alasannya ndak ada yang basuh cocok dah buyahnya. Malam kau lewat. Malam esok jemaah sekalian cai pula ndak jo ada baju cocok hilang jo tarawih. Begitu seterusnya. Lalu di 10 akhir Ramadan tu makin koncang namanya bukber. Nanti mak bukbernya. Apa bukber dia? Bukber tu. Malam 21 beka bukber SD lo, reuni SD. Amak tu mula 40, ingat jo reuni SD dulu leh. Malam 22 beka reuni SMP. Ndak jo salat tarawih di masjid. 23 beka SMA lo. Sampai begitu seterusnya. Ada pula kadang reuni para tukang-tukang. Awak ndak lebih bisa ketinggalan lo nyapa. Awak ke tukang-tukang bangunan ko harus lo ada reuni bukber lah. Bukber boleh apa tu. Jadi 10 akhir bulan Ramadan itu jemaah sekalian, manusia lalai beribadah kepada Allah. Lalu kita datang ke masjid, salat kita di masjid, beribadah kita di masjid. Maka jemaah sekalian pahalanya besar di sisi Allah. Makanya malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau setahun itu ada 12 bulan. Kalau 2 tahun ada 24. Kalau 3 tahun berapa bulan? Berapa bulan mak? 36. Yang kredit motor nantunya kok. Kredit Honda 36 bulan. Jemaah sekalian, kalau 1000 bulan itu sekitar 83 tahun lebih. Orang mendapatkan satu malam Lailatul Qadar lebih berharga daripada hidupnya 83 tahun lebih. Makanya di 10 akhir itu orang mencari malam Lailatul Qadar itu dengan i'tikaf. Makanya insya Allah tahun ini kita Masjid Istiqamah akan mengadakan i'tikaf dari malam 27, 28, 29. Siapa yang nak mencari malam Lailatul Qadar datang ke masjid, daftar. Terakhir batas pendaftarannya tanggal 26. Yang nak cari malam Lailatul Qadar. Tapi yang sibuk buat kue sopi je jangan kau main leh. Yang sibuk buat kerupuk gayo je jangan kau main leh. Karena orang yang datang ke sini adalah orang mencari malam Lailatul Qadar. Maka di sini kami jemaah sekalian ingin juga mengajak kepada Bapak Ibu. Insyaallah malam 27, 28, 29 kita akan mengadakan di sini i'tikaf. Salat tahajud 8 rakaat kita adakan 2 mulai dari jam 3 malam. Jadi siapa yang ingin i'tikaf datang sebelum jam 3 malam, boleh jam 2. Boleh jam 1, boleh jam 12 atau sudah solat tarawih tu nak balik amat tu leh. Nak berzikir je nya sira. Nak solat banyak, nak memperbanyak baca Al-Quran boleh. Nanti jam 3 start untuk
salat tahajud, setelah salat tahajud langsung sahur insyaallah tabaraka wa taala. Jadi itu salah satu rencana kita jemaah sekalian. Agar apa? Agar kita beribadah di mana-mana manusia sedang lalai di 10 akhir. Kita salat tahajud kita malam hari. Kita berharap pahala yang kita dapatkan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu jemaah sekalian. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan bisa jadi Bapak Ibu ingat, Ramadan tahun ini adalah bisa jadi Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Kawan-kawan kami ada di antara mereka itu ingin sekali bertemu bulan Ramadan ini. Tapi 2 hari sebelum bulan Ramadan kemarin dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke Ramadan ini Ramadan bermakna agar apa? Agar Ramadan pergi, akhlak kita berubah. Perbuatan kita menuju lebih baik dan dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wan nihaya. Kalau ada salah ambo perkataan atau perbuatan mohon dimaafkan. Bisa dimaafkan Bapak Ibu? Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.